Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan membahas apa itu usaha UMKM. UMKM sendiri artinya usaha mikro, kecil, dan menengah. Ciri-ciri UMKM tidak memiliki komoditi khusus, dapat berganti sesuai kondisi pasar. Kemudian ada lokasi berpindah dan tidak menetap di suatu tempat. Yang ketiga ada administrasi belum rapi, pencatatan keuangan masih bercampur antara pribadi dan bisnis. Sumber daya manusia memiliki tingkat pendidikan, keterampilan, keahlian yang relatif rendah. Belum memiliki usaha legal, izin administratif dari pemerintah. Lalu ada syarat-syarat UMKM. Sebenarnya syarat usaha mikro tidak memerlukan izin karena berjualan di depan rumah saja itu sudah termasuk usaha mikro. Sedangkan usaha kecil dan menengah biasanya sudah harus memiliki izin administratif tertentu dari pemerintah. Peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam menggerakkan perekonomian bangsa Indonesia sangat besar dan signifikan dibandingkan usaha besar. 3 level usaha tersebut menyerap lebih dari 90% dari tenaga kerja di Indonesia. Hal ini terjadi karena jumlah usaha besar hanya 1% dibandingkan UMKM sebanyak 99%. Bagaimana cara mengembangkan UMKM? Yang pertama ada membangun brand, kedua mendapatkan legalitas, ketiga merapikan administrasi, keempat mengikuti festival dan pameran, yang kelima gunakan teknologi, yang keenam bekerja sama dengan lembaga keuangan. Lalu ada langkah awal dalam membesarkan bisnis. UMKM harus melek hukum. Ini ada kaitannya dari penjelasan yang tadi UMKM. Bisnis itu kuncinya berjualan dulu, action dulu. Nah, dalam berbisnis itu ternyata di dalamnya itu harus terdapat hukumnya, ada surat-surat administratifnya, keterangan usaha dan sebagainya. Lalu bagaimana sih untuk memulai semua itu? Yang baru mulai usaha bisnis, kalau modalnya misalkan terbatas ya, minimal bisa mengurus surat administrasi atau keterangan usaha dari kelurahan dulu atau kecamatan. Izinnya itu bisa belakangan, yang penting jalan dulu usahanya. Jadi seperti itu. Supaya jika ada program untuk untuk meningkatkan bisnis UMKM yang diselenggarakan oleh pemerintah, pelaku usaha ini bisa mengikutinya. Lalu bisnis online. Ternyata bisnis online pun perlu sebuah badan hukum dan izin usaha. Misalnya, kita dipercayai menjadi distributor sebuah produk perusahaan. Kalau kita tidak mempunyai badan hukum, otomatis distributor ini tidak akan mempercayainya. Jadi seperti itu ya. Jadi ternyata bisnis online pun perlu adanya badan hukum. Lalu perbandingan PT dan CP, mana sih yang lebih baik dan lebih aman gitu ya? Usaha berbadan hukum ialah PT karena perlindungan hukumnya sangat jelas. Aspek di dalamnya pun sangat jelas. Jadi harta pribadi dan harta perusahaan itu dipisahkan. Bila mana perusahaan meminjam uang ke suatu bank misalnya, jika tidak sanggup dibayar, tentunya kan pasti ada pensitaan tuh. Jadi pensitaannya itu hanya di harta perusahaan, harta pribadi tidak akan diambil. Jadi hukumnya sangat jelas di PT ini, sedangkan CP sebaliknya.
gitu. Mengenai bisnis, Haki adalah brand produk harus dipatenkan atau penanaman merek. Sama pentingnya dengan izin dan badan hukumnya. Jadi antara Haki dan mengurus surat-surat izin administratif dari pemerintah itu sangat pentingnya untuk suatu bisnis usaha. Mengenai bisnis pasti kan ada karyawan. Di sini ada kontrak karyawan perlu karena buat kontrak supaya kedepannya tidak ada sengketa dan permasalahan hukum. Mengenai berbisnis berjoin dengan teman, ini hukumnya harus sangat jelas. Kesepakatan dalam kerjasama inilah yang dituangkan dalam akta notaris atau pendirian usaha. Bekerja sama pun itu tidak selamanya berjalan mulus kan. Jadi untuk antisipasinya harus jelas hak dan kewajibannya masing-masing. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya review untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.